Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pembelajaran IPS MISC dengan menggunakan metode pembelajaran Picture and Picture yang beranggotakan 1. Jitnia Fahma, 2. Lia Jahrotul Hena, 3. Murni Umi Sofiyatun, 4. Inayah Wulandari, 5. Maya Sari, 6. Evi Wijayanti, 7. Yusrul Hana, 8. Septina Diasama, dan 6. Niti Solihatul Unsa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Jitnia. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian model pembelajaran Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang tergantung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan, agar siswa lebih aktif dan mudah paham pada pembelajaran tersebut. Karena kalau menggunakan gambar, siswa itu lebih tertarik dan lebih memahami apa yang dimaksudkan materi tersebut. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lia Jahrotul Hena. Kepadanya saya persilahkan. Guru harus menyampaikan kompetensi sesuai mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam hal ini, siswa dapat mengukur sejauh mana kemampuan yang dikuasainya. Yang kedua yaitu memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Dalam hal ini, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum siap melakukan model pembelajaran ini dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru menyiapkan berupa gambar-gambar sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Dalam proses penyajian materi, guru mengajak siswa untuk ikut aktif dalam proses mengamati setiap gambar yang akan ditunjukkan oleh guru atau temannya nanti. Selanjutnya yang nomor 4, guru mengajak siswa bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar dengan cara undian. Dalam hal ini, siswa harus menjalankan tugasnya, yaitu mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa menentukan urutan gambar. Setelah itu, ajaklah siswa untuk menentukan seperti rumus, jalan, cerita, atau yang lainnya sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang keenam, guru mengembangkan materi dan menanamkan konsep materi sesuai KD dengan meminta siswa lain untuk mengulangi atau menuliskan gambar-gambar yang tadi dipraktekkan. Yang ketujuh yaitu siswa diajak untuk menyimpulkan atau merangkumkan materi yang baru saja diterimanya. Kesimpulan ini dilakukan secara bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu jika ada siswa yang tidak mengerti pembelajaran yang disampaikan tadi, guru bisa memberikan penguatan kembali tentang gambar-gambar tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Umi Sofiyatun, NIM 91. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat model pembelajaran Picture and Picture. Di mana model pembelajaran Picture and Picture ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimana model pembelajaran ini menggunakan metode kelompok. Selain model pembelajaran Picture and Picture memiliki ciri lain yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif, setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik minat peserta didik.
kreatif, setiap pembelajaran harus menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode, teknik atau yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih bersosialisasi dengan temannya, aktif dan berani mengutarakan pendapatnya. Selain itu, model pembelajaran ini mengharuskan peserta didik untuk menggunakan kedua otaknya, yaitu otak kanan untuk menyusun gambar yang diberikan dan otak kiri untuk menyesuaikan gambar dengan materi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut membuat kemampuan otak anak berkembang secara maksimal dan seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inayah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naondai. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan model pembelajaran Picture and Picture. Tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran adalah membelajarkan siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi diri sendiri. Siswa diharapkan termotivasi dan senang melakukan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Picture and Picture pada pembelajaran mempunyai tujuan untuk menciptakan dan mendorong siswa supaya siswa lebih aktif. Selain itu, kerja kelompok perlu ditanamkan sejak dini, sehingga diharapkan dapat memacu kekompakan siswa untuk dapat membantu anggota dalam memecahkan masalah bersama, menumbuhkan rasa toleransi dan kekompakan antar anggota kelompok. Selain itu, melihat situasi kelas yang siswanya sering ramai dan tidak tertarik menyimak materi yang disampaikan, maka dengan adanya metode pembelajaran yang bervariasi seperti Picture and Picture diharapkan dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, melatih siswa untuk dapat bekerja sama dengan teman yang lainnya dan belajar bertanggung jawab dengan tugas yang didapat. Sesuai dengan namanya, TIP ini menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara mengurutkan gambar-gambar yang menjadi urutan yang logis. Melalui cara seperti ini, diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis sehingga pembelajaran bermakna. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mayasari. Kepadanya saya persilahkan. Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif Picture and Picture. Yang pertama yaitu, setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang keempat, setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Dan yang terakhir, setiap anggota kelompok atau siswa akan dimintai mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Evi Wijayanti. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi karakteristik model pembelajaran Pick and Pick. Model pembelajaran Pick and Pick merupakan model pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan urutan logis. Model pembelajaran memiliki kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu yaitu tentang inovatif terlebih dahulu. Apa itu inovatif? Di dalam mode evaluasi pembelajaran, inovatif merupakan dalam model seseorang siswa dan guru pengajar menjadi lebih aktif. Yang kedua, kreatif. Kreatif adalah kegiatan ini terjadi interaksi langsung
antar siswa, bagaimana seorang siswa, bagaimana guru memberikan gambar mengajarnya, dan seorang siswa dianjurkan untuk bias dan menyusunnya kembali. Yang terakhir yaitu menyenangkan. Mungkin beberapa guru menganggap model ini menimbulkan keputusan yang di dalamnya keras. Terus banyak siswa merasa senang selama belajar berlangsung. Sekian dan terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yusrulhana. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrulhana. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan model pembelajaran picture and picture. Kelebihannya 1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. 2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang akan dipelajari. 3. Dengan menganalisa gambar dapat mengembangkan daya nalar siswa untuk berpikir logis. 4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. 5. Pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang kelemahan model pembelajaran picture and picture. Yang pertama yaitu sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai dengan materi pelajaran. Yang kedua, sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimilikinya. Yang ketiga, baik guru atau siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. Yang keempat, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Midi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midi Solihatun Unsa, NIM 118, akan menjelaskan tentang contoh penggunaan metode pembelajaran picture and picture dalam pelajaran IPS MI atau SD. Contoh penggunaan metode ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran IPS di SD atau MI. Misalnya pada materi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, tahap penyampaian kompetensi yang akan dicapai. Pada tahap ini, guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah mereka. Yang kedua yaitu tahap penyajian materi. Pada tahap ini, guru menjelaskan materi mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dalam penyajian materi, guru hanya menyampaikan sedikit saja, hanya membahas sekilas mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan. Peserta didik menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Tahap selanjutnya yaitu guru menunjukkan gambar yang berkaitan dengan materi. Guru menampilkan gambar-gambar tentang lingkungan alam seperti hutan, sungai, laut, pantai, gunung, dan lainnya. Dan guru juga menampilkan contoh gambar lingkungan buatan seperti pemukiman, jembatan, pertanian, jalan raya, pelabuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru melakukan pemanggilan terhadap peserta didik secara bergantian untuk memasang gambar-gambar sesuai dengan klasifikasinya. Pada tahap ini, guru membagikan gambar kepada peserta didik dan menyuruh peserta didik untuk menempelkan gambar sesuai dengan klasifikasinya, yaitu gambar lingkungan alam ditempelkan pada bagian lingkungan alam, begitu sebaliknya. Langkah selanjutnya yaitu penanyaan alasan dari pemasangan gambar tersebut. Pada tahap ini, setelah peserta didik selesai memasangkan gambar, guru bertanya kepada peserta didik alasan mereka memasangkan gambar tersebut dalam klasifikasi itu apa. Ya, selanjutnya
Tahap penanaman konsep. Pada tahap ini, guru akan menambahkan penjelasan materi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik agar bertanya jika ada materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir itu tahap kesimpulan. Guru bisa bersama peserta didik menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.